Di video kali ini, saya akan mengupas tentang topik yang paling disukain tentang investasi, yaitu mengenai saham. Bagaimana saham bisa membuat banyak orang menjadi kaya dan ultra kaya. Sebelumnya, saya akan mengupas mengenai klasifikasi saham apa saja yang harus Anda pahami. Nah, yang pertama, saham bisa kita tinjau dari kualitas investasi. Yang kedua, saya juga akan mengupas mengenai saham ditinjau dari kondisi makroekonomi. Yang ketiga, saya akan mengupas dari sisi hak tagih atau klaim. Dan saya akan juga mengupas mengenai klasifikasi industri di dunia saham. Nah, apa sih sebetulnya saham itu? Saham adalah merupakan selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas, yaitu Anda, kita, adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang, dalam hal ini kita, atau badan, dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Saham memberikan hak suara untuk memilih direksi dan menentukan arah perusahaan. Sehingga kalau kita memiliki saham, kita bisa juga menentukan suara untuk pemilihan direksi BOD dari sebuah perusahaan. Di samping itu, saham juga memberikan kita dividen dan capital gain kepada kita sebagai investornya. Nah, sehingga dengan kita memiliki saham, kita adalah resmi pemilik perusahaan. Dengan Anda memiliki satu lot saja, 100 lembar saham saja, kepemilikan minimal di Bursa Efek Indonesia, Anda bisa datang ke RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menentukan suara. Jadi, Anda bisa klaim kepada orang bahwa Anda memiliki saham perusahaan-perusahaan besar. Contoh, Anda bisa jadi pemiliknya Telkom, Anda bisa jadi pemiliknya BCA, Anda bisa jadi pemiliknya Mandiri, Anda bisa menjadi pemiliknya Astra, dan banyak perusahaan besar yang lain. Dan saat Anda mempunyai kepemilikan yang jumlah besar, Anda adalah termasuk orang-orang kaya di Indonesia ini. Nah, itulah saham. Jadi, Anda bisa memiliki perusahaan dengan Anda membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, dalam hal ini, saham itu ada banyak banget, guys, di Indonesia ini. Lebih dari 600 emiten saat ini sudah menjual sahamnya di publik. Sehingga kita bisa memilih saham mana saja yang akan kita miliki. Dan untuk mengetahui hal itu, kita harus tahu apa yang namanya RRR atau Risk Reward Ratio. Dan untuk memahami RRR, Risk Reward Ratio, Anda harus bisa mengetahui bahwa ada kualifikasi-kualifikasi daripada saham. Nah, ada 4 jenis yang tadi saya katakan di awal. Mari kita kupas yang pertama, yaitu saham ditinjau dari kualitas atau ranking investasi. Yang pertama, yaitu spekulatif stock. Yang kedua, growth stock. Yang ketiga, income stock. Dan yang paling bagus adalah yang namanya blue chip stock. Apa itu speculative stock? Speculative stock adalah sebuah saham dari sebuah emiten yang
belum bisa konsisten mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun. Jadi tahun ini bisa naik, tahun depan turun, tahun ini laba banyak, tahun depan rugi. Nah, tahun depannya lagi laba lagi. Nah, dalam hal ini dia dikatakan speculative stock. Kenapa? Masih belum stabil, ya. Tapi saham jenis ini punya potensi untuk mendapatkan penghasilan yang baik di masa yang akan datang. Ada juga emiten-emiten yang sebetulnya bagus, tapi belum teruji di market. Ya, dia baru saja IPO. Apa sih itu IPO? Singkatannya dari Initial Public Offering, yaitu saat sebuah emiten melantai di bursa efek, menjual sahamnya ke publik, itulah dinamakan IPO atau go public. Ya, nah, sebuah emiten yang baru IPO otomatis belum teruji apakah saham ini liquid, apakah saham ini diminati oleh market, apakah saham ini diperdagangkan secara liquid di market. Nah, sehingga orang masih memandangnya emiten ini walaupun bagus, belum tentu dia bagus, belum tentu dia liquid, belum tentu dia punya kualitas yang bagus, makanya dikatakan masih speculative stock. Nah, ada juga emiten yang sedang melakukan penelitian dan penemuan produk baru, itu juga dikatakan speculative stock. Atau sebuah emiten yang akan melakukan corporate action yang bisa meningkatkan harga saham. Intinya, speculative stock adalah sebuah saham yang masih orang bertanya-tanya dan saat berinvestasi masih cenderung spekulasi. Itulah makanya disebut dengan nama speculative stock. Nah, tahap yang lebih tinggi yaitu saham yang masuk kategori growth stock. Nah, growth stock ini ada dua tipe. Yang pertama yang well known. Yang well known ini nantinya kalau memang dia bisa aktif, kemudian bisa liquid, bisa banyak ditransaksikan, peminatnya banyak, investor banyak yang mau beli. Nah, ini yang growth stock yang well known ini calonnya blue chip, tapi waktu yang membuktikan. Saham dari emiten yang posisinya saat ini sudah menjadi pemimpin dalam industrinya dan mampu menghasilkan laba di atas rata-rata dalam beberapa tahun terakhir berturut-turut. Emiten yang seperti ini memiliki reputasi yang baik, publisitasnya tampak glamor untuk memperbaiki peningkatan harga sahamnya. Emiten memiliki PE ratio yang tinggi, price earning ratio, jadi harga dibandingkan dengan pendapatan yang tinggi rasionya, ya. Dan emiten memberikan dividen tinggi dan bisa memberikan capital gain yang tinggi buat investornya. Apa sih maksudnya dividen yang tinggi? Ya, berarti dia membagikan dividen yang jumlahnya besar. Kalau capital gain yang tinggi, artinya apa? Bisa memberikan keuntungan perdagangan yang besar. Misal, kita membeli sebuah saham, harganya misalkan 2.000. Nggak sampai 2 bulan atau 3 bulan, kita dapat kenaikan 25% dari 2.500. Nah, itu termasuk sebuah saham yang bisa memberikan capital gain yang tinggi yang disukai oleh investor. Nah, ada juga tipikal growth stock yang lain, tapi dikategorikan lesser known. Apa yang membedakan dengan yang tadi, yang well known? Kalau yang well known itu merupakan pemimpin industri di usahanya secara nasional. Kalau yang lesser known ini dari emiten yang tidak menjadi pemimpin dalam industri, tapi mampu mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari penghasilan rata-rata tahun terakhir. Jadi dia dalam beberapa tahun walaupun bukan emiten besar, tetapi terus bisa memberikan laba, terus bisa memberikan keuntungan, terus bisa membagikan
dividen buat para investornya. Ini juga masuk di kelas sudah growth stock, tapi level yang dasar. Nah, emiten tipikal seperti ini PE ratio-nya lebih rendah daripada yang growth stock yang well known tadi. Tapi so far so good, ya. Emiten ini kurang begitu populer secara nasional, tetapi di daerahnya emiten ini sangat dikenal, ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah yang income stock. Ini levelnya lebih tinggi lagi dari growth stock. Income stock ini emitennya sudah lebih teruji. Dia bisa membayarkan dividen tunai secara teratur dalam beberapa tahun dan lebih tinggi dari rata-rata dividen yang diberikan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini tahapannya sudah mendekati blue chip nih, ya. Nah, emiten tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham atau tingkat PE ratio-nya. Jadi dalam hal ini income stock sudah lebih tinggi daripada growth stock. Nah, tahapan yang tertinggi atau kualitas yang tertinggi yaitu blue chip stock, yaitu saham dengan kualitas atau ranking investasi yang tertinggi. Biasanya blue chip stock merupakan pemimpin dalam industrinya dan memiliki reputasi yang baik. Emiten memiliki pendapatan yang tinggi serta konsisten membayar dividen tunai. Nah, di samping itu, blue chip stock itu liquid. Jadi, kalau kita mau jual kapanpun, blue chip stock itu bisa. Dia pasti masuk dalam LQ45, 45 saham teraktif. Dia biasanya saat sudah mulai masuk ke blue chip, itu sudah masuk dalam pantauan MSCI, Morgan Stanley Capital Index. Nah, saham-saham kualitas seperti inilah saham-saham yang paling banyak diburu oleh investor. Kenapa? Karena sudah terbukti selama bertahun-tahun, kinerjanya semakin tahun semakin bagus, membagikan dividen terus-menerus, dan seringkali lebih tinggi dari tahun ke tahun, dan jumlah daripada DPS-nya, daftar pemegang sahamnya sudah puluhan ribu. Nah, sehingga kita bisa menjual kapanpun juga. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali masuk di dunia saham dan Anda belum tahu mana saham yang potensinya bagus atau tidak, mana yang bakal memberikan return yang tinggi, bagaimana memilih saham yang resikonya rendah. Nah, dalam hal ini pilihan pertama yang saya sarankan adalah Anda investasi blue chip stock. Nah, sesuai dengan kapasitas Anda, sesuai dengan pengetahuan Anda, skill Anda boleh masuk ke yang lebih beresiko. Ya, memang di dunia saham, risk-reward ratio menyatakan bahwa semakin tinggi risikonya, maka semakin besar juga reward-nya, return-nya. Untung capital gain yang bisa kita peroleh. Semakin saham itu semakin beresiko. Sebaiknya saham yang secara resiko rendah biasanya juga capital gain-nya lebih sedikit. Tapi ya resikonya lebih rendah. Jadi mana yang Anda ingin investasikan? Bagi Anda yang pemula, saya sarankan Anda di blue chip stock. Tetapi kalau Anda sudah mulai mempunyai pengetahuan yang lebih, skill yang lebih, Anda boleh memberikan beberapa persentase bahkan ke arah yang speculative stock. Asal Anda tahu spekulatif stock tersebut bukan betul-betul spekulasi, tapi Anda melihat perusahaan yang baru IPO tetapi kedepannya kelihatannya akan bagus. Nah, itu boleh Anda investasikan dari awal. Oke? Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai saham ditinjau dari kondisi makroekonomi. Yang pertama yaitu jenis saham yang cyclical stock. Cyclical stock ini adalah saham yang volatility harganya mengikuti pergerakan situasi ekonomi makro atau kondisi bisnis secara umum. Saat ekonomi makro mengalami ekspansi, mereka akan mendapatkan penghasilan yang tinggi.
sehingga bisa memberikan dividen yang tinggi juga. Tapi saat ekonomi makro sedang mengalami resesi, krisis, maka saham tipikal yang seperti ini penghasilannya akan turun. Bahkan bukan hanya turun, bisa juga rugi. Sehingga otomatis kesulitan bayar dividen. Ya kalau rugi maka apa yang mau dibagi? Nggak ada. Ya. Nah, saham yang tipikal seperti ini adalah di bidang industri yang misalkan kimia, properti, baja, otomotif, kemudian banking, finance, itu rata-rata ada di saham-saham yang cyclical stock. Nah, kalau Anda mau bermain playing safe, yang mana volatility harga sahamnya nggak tinggi, Anda bisa masuk yang defensive stock. Nah, memang ada beberapa orang yang lebih suka cyclical stock. Kenapa? Volatility-nya tinggi. Kalau volatility-nya tinggi, maka pergerakan harga naik dan turun otomatis tinggi. Dan itu memungkinkan kita mendapatkan capital gain yang berulang-ulang. Asal kita punya knowledge atau skill yang sudah memahami hal itu. Kita beli saat harganya turun, dan kita jual saat harganya naik. Jangan panik. Nah, kebanyakan orang justru saat saham turun dijual, saham naik dibeli. Nah, terus kapan untungnya, guys? Jadi Anda harus betul-betul memahami bagaimana bertransaksi saham yang benar. Jangan fear, jangan greedy, juga jangan terlalu banyak hope. Jangan sering-sering apa-apa takut, turun sedikit takut. Tapi pada saat harga naik, panic buying. Nah, serakahnya keluar, kepingin beli. Nah, saat turun ada juga yang takut, ada juga yang karena sudah nyangkut nih, terlalu berharap dengan saham yang nyangkut. Apalagi spekulatif stock. Harusnya pada saat harga yang turun dalam, kalau spekulatif stock, Anda harus punya yang namanya keberanian untuk melakukan cut loss. Tapi ya, Anda pergerakan yang volatil itu ada dua arah. Kalau Anda bisa tenang, Anda bisa mengalahkan FGH Anda tadi, Anda bisa dapat capital gain yang bagus. Tapi kalau Anda yang belum menguasai dan banyak takutnya, lebih baik Anda pilih yang tipikal defensive stock. Tipikal yang defensive stock yaitu saham yang tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi ekonomi makro ataupun situasi bisnis secara umum. Saat resesi, harga saham ini tetap bisa termaintain dengan baik, bisa tidak turun banyak, karena bisa memberikan dividen yang tinggi pada saat kondisi krisis, akibat kemampuan emitennya mendapatkan penghasilan yang bisa tinggi dalam kondisi krisis. Contoh, saham-saham industri yang benar-benar produknya dibutuhkan masyarakat dalam kondisi apapun, seperti industri sabun, kemudian mie instan ya, kemudian rokok. Nah, ini kan seringkali orang justru saat ya kondisi krisis banyak makan mie instan, justru rokoknya lebih banyak. Nah, itu membuat saham-saham tipikal seperti ini masuk dalam defensive stock. Ya. Nah, tipikal yang berikutnya yang kita tinjau yaitu dari hak tagih atau klaim. Ada yang namanya saham biasa atau dikatakan common stock. Saham-saham yang sering kali kita lakukan perdagangan di market itu adalah seringkali common stock. Nah, tapi ada juga tipikal saham preferred atau preference stock. Di Indonesia saham preferred ini kurang banyak, jenisnya kurang ada, ya. Nah, yang seringkali ada yaitu yang common stock atau saham biasa. Common stock memberikan investor hak untuk memilih dewan direksi perusahaan, seperti yang saya tadi bicarakan, memberikan suara dalam keputusan untuk mengubah kebijakan perusahaan. Common stock juga memberikan investor hak memperoleh dividen tunai ataupun dividen saham saat emiten membagi laba usaha. Nah, saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mayoritas adalah common stock. Sedangkan saham preference yaitu
saham yang sering juga disebut sekuritas campuran atau hybrid security. Preference stock adalah surat utang tetapi tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan mempunyai hak kepemilikan daripada investor. Nah, preference stock itu adalah gabungan antara obligasi dan saham sebenarnya. Preference stock itu memiliki jumlah dividen yang tetap. Jadi, sudah ada kontrak antara pembeli dan penjual yang menyatakan dividennya akan sekian. Jadi, walaupun perusahaan itu labanya lebih tinggi, tetap dividennya tetap. Tapi saat emiten itu dalam kondisi yang turun keuntungannya atau bahkan rugi, tetap preference stock bisa dapat dividen. Makanya dikatakan dividennya tetap. Nah, ada klaim atas laba dari aktiva sebelumnya, memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Nah, jika perusahaan pilot yang dibayar lebih dahulu apa? Yang pertama, utangnya dulu. Jadi kalau perusahaan pilot yang perlu dibayar pertama oleh perusahaan tersebut adalah obligasi dan surat utang yang lain. Kemudian yang kedua adalah preference stock. Yang ketiga adalah hak. Terakhir dalam hal ini seringkali adalah common stock, yaitu saham biasa. Nah, di Indonesia memang saham preference ini jarang. Tapi di Amerika saham preference ini seringkali diperjualbelikan, terutama dengan fund-fund besar. Seperti pada saat krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika yang dikatakan krisis subprime mortgage, itu Warren Buffett banyak membeli saham-saham dengan kondisi preference stock seperti itu. Kalau Indonesia saat ini memang jarang, seringkali Indonesia adalah common stock. Nah, saham yang terakhir yang saya tinjau dari klasifikasi industrinya. Saat ini Bursa Efek Indonesia membagikan saham di beberapa jenis. Yang tipikal yang pertama adalah industri agrobisnis. Di sini ada yang peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan. Ini masuk dalam golongan agrobisnis. Kemudian ada juga yang industri pertambangan. Ada minyak, batu bara, timah, gas bumi, emas, nikel. Semuanya masuk dalam industri pertambangan. Ada juga industri dasar dan kimia. Seperti semen, metal, keramik. Itu masuk dalam industri dasar dan kimia. Industri aneka produk. Otomotif, mesin, tekstil, elektronik, itu masuk dalam kategori itu. Industri kebutuhan sehari-hari, ada makanan, minuman, obat-obatan, rokok. Nah, ini industri kebutuhan sehari-hari lah yang sering disebut defensive stock. Kemudian industri properti, ya ada gedung, perumahan, shopping center, mall, kondominium, apartemen. Nah, itu masuk dalam industri properti. Ada industri infrastruktur atau transportasi, yang masuk dalam sini ada jalan tol, bandara, pelabuhan. Nah, itu masuk dalam industri infrastruktur dan transportasi. Ada juga industri keuangan. Ada bank, asuransi, sekuritas, nah, leasing. Nah, itu perusahaan-perusahaan itu dikategorikan dalam industri keuangan. Dan kategori yang terakhir yaitu industri pelayanan dan perdagangan. Ada di restoran, supermarket, penerbangan, dan lain-lain. Nah, kenapa kok dibagi dalam klasifikasi industri seperti ini? Karena seringkali di setiap kondisi itu ada sektor-sektor tertentu yang lagi booming. Nah, kalau dalam industrinya lagi booming, biasanya saham-saham itu bergerak naik berbarengan. Seperti itu. Demikian juga kalau ada isu yang negatif, biasanya juga turunnya berbarengan. Misalkan, industri ini kena pajak, misalkan cukai rokok. Nah, itu pasti kalau cukai rokok dinaikkan, seringkali industri rokok itu kan turun. Nah, akibatnya apa? Nah, ya, kalau income-nya turun, pendapatnya turun, dividennya akan turun, maka harga sahamnya pun cenderung akan turun. Atau ada industri tertentu, misalkan yang seringkali ada pertambangan atau agrobisnis, itu seringkali pemerintah melakukan misalkan subsidi pajak. Nah, itu biasanya harganya akan naik seperti itu. Jadi ada sektor-sektor yang geraknya biasanya naik barengan, turun juga barengan. Makanya kita juga harus memahami dari klasifikasi industri. Nah, dari sini Anda bisa memahami apa saham yang Anda beli dan kapan Anda membelinya. Dalam kondisi yang krisis seperti saat ini,
ya saham-saham defensif itu lebih cenderung aman bagi orang yang membelinya. So guys, belajarlah, pelajari dengan baik sebelum Anda berinvestasi. Dan ingat, lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda safe.